Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 saya dan dosen pembimbing 2 saya telah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan seminar proposal ini. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial dan Celebrity Endorse terhadap minat beli ulang dengan brand trust sebagai variabel intervening. Dari judul penelitian tersebut, maka didapat beberapa latar belakang, di mana di era globalisasi ini, gaya hidup masyarakat Indonesia itu selalu berubah atau dinamis. Berbagai tren berbelanja diadaptasi oleh masyarakat Indonesia, mulai dari weekend shopping sampai dengan yang sedang tren sekarang adalah berbelanja melalui internet atau online shop. Dengan semakin maraknya penggunaan internet, pelanggan secara elektronik dilakukan oleh bisnis-bisnis dengan berbagai ukuran. Teknologi yang semakin canggih terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Ditambah lagi media sosial yang semakin berkembang pula, di mana media sosial ini dimanfaatkan oleh para pelaku pasar atau pembisnis untuk menjalankan bisnis mereka. Selain media sosial, saat ini juga para pelaku pasar memanfaatkan para selebritis atau orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki banyak fans atau yang bisa kita sebut celebrity endorse. Nah, dari sini juga dapat kita ambil bahwa saat ini banyak sekali para pelaku pasar atau pembisnis melakukan penjualan produk mereka melalui internet, mulai dari makanan, pakaian, sampai dengan produk kecantikan pun melalui internet. Contohnya yang saya ambil dari penelitian ini adalah produk dari MS Glow Aesthetic Clinic Malang atau produk kecantikan. Di sini juga MS Glow menggunakan selebriti untuk mempromosikan produk mereka, yaitu menggunakan Jessica Iskandar, di mana penggunaan Jessica Iskandar ini disebabkan oleh Jessica Iskandar adalah orang yang terkenal, selebriti yang terkenal dan dikenal oleh banyak masyarakat. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah media sosial berpengaruh langsung terhadap brand trust pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang? Yang kedua, apakah celebrity endorse berpengaruh langsung terhadap brand trust pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang? Yang ketiga, apakah media sosial berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang? Yang keempat, apakah celebrity endorse berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang? Yang kelima, apakah brand trust berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang? Yang keenam, apakah media sosial dan celebrity endorse berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli ulang dengan brand trust sebagai variabel intervening pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang? Nah, dari rumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan tujuan dan manfaat penelitian dari proposal ini. Yang pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah media sosial berpengaruh langsung terhadap brand trust pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah celebrity endorse berpengaruh langsung terhadap brand trust pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah media sosial berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Yang keempat, untuk mengetahui apakah celebrity endorse berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Yang kelima, untuk mengetahui apakah brand trust berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Yang keenam, untuk mengetahui apakah media sosial dan celebrity endorse berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli ulang dengan brand trust sebagai variabel intervening pada pelanggan MS Glow Aesthetic Clinic Malang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti, diharapkan peneliti ini menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang marketing. Yang kedua yaitu bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen MS Glow dalam pemilihan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam peningkatan kualitas produk dari volume penjualan maupun pertumbuhan pelanggan. Baiklah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka atau tinjauan teori, di mana tinjauan teori dari penelitian ini adalah yang pertama, media sosial.
di mana media sosial itu sendiri adalah suatu alat komunikasi melalui internet, di mana dengan menggunakan media sosial kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Di mana media sosial juga memberikan kemudahan kepada para pelanggan atau konsumen untuk berbelanja tanpa harus mendatangi toko. Selanjutnya yaitu dalam komunikasi pemasaran di media sosial terdapat 4C yang dapat dijadikan sebagai indikator. Yang pertama yaitu konteks, di mana konteks ini adalah suatu pesan atau informasi yang akan disampaikan dalam media sosial tersebut. Yang kedua, communication. Nah, di mana communication ini bahwa media sosial menyediakan komunikasi yang tanpa harus bertatapan muka secara langsung. Yang ketiga itu collaboration, di mana di dalam media sosial kita dapat melakukan kerjasama antar jaringan antara pengguna dengan pelanggan ataupun pelanggan dengan pengguna. Yang keempat, connection atau jaringan. Nah, jaringan itu sendiri dengan menggunakan media sosial kita dapat menjangkau jaringan-jaringan yang jauh sekalipun. Misalnya kita di luar kota ataupun di dalam kota, kita dapat menjangkaunya dengan menggunakan media sosial tersebut. Kelas selanjutnya yaitu celebrity endorse, di mana selebriti ini adalah seseorang yang telah dikenal oleh masyarakat seperti pemain film atau sinetron, para musisi, pelawak, penyanyi, dan orang-orang yang memang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Nah, di mana celebrity endorse sendiri itu adalah salah satu saluran komunikasi yang digunakan oleh para selebriti dengan mengekspresikan perkataan dan perilaku mereka untuk mempromosikan brand yang didadakan pada personality dan kepopularitasan mereka. Adapun karakteristik dari selebriti itu sendiri yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Astuti 2012 dalam Setiawan L 2018 yang diadopsi oleh teori Percy dan Rossiter 1987, yaitu diukur dari karakteristik endorse dalam komunikasi, yaitu Viscap model. Pertama yaitu visibility. Visibility sendiri yaitu adalah seseorang yang telah dikenal luas dan memiliki pengaruh di kalangan masyarakat. Selanjutnya credibility. Nah, credibility ini adalah kredibilitas, yang dimana seperangkat persepsi tentang kelebihan yang dimiliki oleh sumber, bisa dikatakan juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh selebritas itu sendiri. Yang ketiga yaitu attraction. Nah, attraction sendiri adalah hal yang ada pada celebrity endorse itu, di mana celebrity endorse ini dianggap sebagai pribadi yang dapat membuat orang tertarik untuk melihatnya. Selanjutnya yaitu power, yaitu mengarah pada seberapa besar pengaruh seorang celebrity endorse untuk menarik minat konsumen, untuk meraih para pelanggannya untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut, baik dilihat dari seberapa tinggi pangkat popularitas yang dimiliki seorang endorse tersebut. Selanjutnya yaitu minat beli ulang atau repurchase intention, di mana minat beli ulang sendiri adalah suatu kegiatan pembelian kembali suatu produk di masa yang akan datang, atau seorang konsumen melakukan pembelian kembali produk di masa yang akan datang. Nah, seorang konsumen melakukan pembelian kembali jika mereka merasa puas terhadap produk tersebut. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat beli ulang tersebut. Yang pertama yaitu faktor pribadi atau pribadi dari konsumen tersebut. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial, di mana faktor dorongan keluarga, teman, dan sahabat, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat beberapa indikator dalam minat beli ulang. Yang pertama yaitu intensi untuk memakai produk atau jasa perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, seberapa besar kemungkinan untuk memakai produk atau jasa perusahaan tersebut. Yang ketiga, intensi untuk memakai produk dan jasa dari perusahaan tersebut sebagai penyedia. Yang keempat, menggunakan kembali atau pembelian ulang produk dan jasa perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Yang kelima, menjaga hubungan dengan perusahaan di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya yaitu brand trust atau kepercayaan terhadap merek, di mana kepercayaan terhadap merek itu sendiri dapat diartikan sebagai harapan konsumen terhadap produk yang mereka anggap sebagai pilihan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan serta harapan akan produk tersebut.
di mana dengan terpenuhinya harapan tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya dan yakin terhadap sebuah merek dan dapat membentuk kesetiaan terhadap merek tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu hubungan antara media sosial dengan celebrity endorse terhadap minat beli ulang. Nah, di mana minat beli ulang adalah minat pembelian pada suatu produk atau jasa yang menunjukkan di mana konsumen melakukan pembelian kembali atau pembelian ulang di masa yang akan datang, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kepuasan terhadap produk atau jasa tersebut dan merupakan pengaruh dari adanya media sosial yang memberikan kemudahan dalam berbelanja online dan bantuan celebrity endorse untuk mempromosikan produk atau jasa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya A 2013 dalam Mufarik MF 2018 mengatakan bahwa hubungan antara media sosial dengan minat beli ulang, yaitu media sosial sebagai alat promosi yang memberikan kemudahan kepada konsumen dan pelanggan dengan melihat gambar atau produk secara mudah serta keterangan dari produk tersebut untuk mengetahui informasi dari produk, memilih serta mengevaluasi produk, sehingga membuat emosional pelanggan muncul untuk melakukan pembelian kembali terhadap produk tersebut. Yang kedua yaitu hubungan media sosial dan celebrity endorse terhadap brand trust atau kepercayaan terhadap merek. Nah, media sosial dan celebrity endorse sendiri merupakan hal penting dalam mempengaruhi brand trust atau kepercayaan terhadap merek. Dengan adanya media sosial yang dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap merek tersebut, dan dengan adanya celebrity endorse sebagai media promosi juga dapat lebih meyakinkan konsumen terhadap merek tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia A 2016 dalam Farina Dewi 2008 halaman 151 sampai 152 menunjukkan bahwa cara membangun kepercayaan yaitu menyediakan saluran komunikasi khusus terhadap konsumen yang ingin menyediakan saran atau keluhan mereka terhadap merek tersebut. Yang ketiga adalah hubungan antara brand trust terhadap minat beli ulang. Konsumen percaya dengan merek karena adanya keyakinan dan rasa aman terhadap merek tersebut, sehingga kepercayaan ini berpengaruh langsung terhadap pembelian konsumen pada produk di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury dan Halbrook 2001 dalam jurnal Wulan Syariah 2013 yang juga mengumpulkan bahwa merek yang dipercaya oleh konsumen maka akan lebih sering dibeli oleh konsumen atau pelanggan. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana berdasarkan hasil penelitian terdahulu, berdasarkan rumusan masalah serta latar belakang di atas dan berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis. Yang pertama yaitu H1 diduga bahwa media sosial berpengaruh langsung terhadap brand trust. H2 diduga bahwa celebrity endorse berpengaruh langsung terhadap brand trust. H3 diduga bahwa media sosial berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang. H4 diduga bahwa celebrity endorse berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang. H5 diduga bahwa brand trust berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang. H6 diduga bahwa media sosial dan celebrity endorse berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli ulang dengan brand trust sebagai variabel intervening. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain, menurut Sugiono 2015 halaman 21. Sedangkan karakteristik dari penelitian ini adalah bersifat replika, sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh penelitian-penelitian yang diulang dengan kondisi lain yang hampir sama. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada konsumen MS Glow Estetik Klinik Malang yang terletak di Jalan Borobudur nomor 1A Blimbing, Kecamatan Lowawaru, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya waktu penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Yaitu populasi sampel dan kriteria responden. Populasi penelitian menurut Sugiono 2016, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kriteria atau karakteristik tertentu yang nantinya akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.
Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengunjung dari MS Glow Estetik Klinik Malang berdasarkan data jumlah pengunjung dalam waktu 1 bulan, yaitu 1.000 pengunjung. Baik, yang selanjutnya adalah sampel penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling itu sendiri adalah suatu teknik pengambilan sampel dalam sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang memakai atau menggunakan produk dari MS Glow Estetik Klinik Malang dengan usia 20 sampai dengan 45 tahun. Dan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin sehingga didapatkan hasil yaitu 91 responden. Baik, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu X1 media sosial dan X2 celebrity endorse. Selanjutnya variabel dependen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat beli ulang atau Y. Dan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini adalah brand trust atau kepercayaan terhadap merek. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Menurut Sugiono 2015, definisi operasional variabel adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Yang pertama, media sosial atau X1. Adapun indikator dari media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan atau informasi yang disampaikan MS Glow Estetik Klinik Malang melalui media sosial mudah dipahami. Yang kedua, gambar mengenai produk MS Glow Estetik Klinik Malang di media sosial menarik. Yang ketiga, hubungan antara perusahaan MS Glow Estetik Klinik Malang dengan pengguna media sosial sangat baik. Yang keempat, MS Glow Estetik Klinik Malang menyampaikan produknya di media sosial secara rinci. Selanjutnya, celebrity endorse atau X2. Adapun indikator dari celebrity endorse adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jessica Iskandar memiliki karakter yang dipandang baik. Yang kedua, Jessica Iskandar mempunyai kepribadian yang menarik. Yang ketiga, Jessica Iskandar memiliki kemampuan untuk memberikan keyakinan mengungkapkan tentang produk dari MS Glow Estetik Klinik Malang. Yang keempat, Jessica Iskandar mempunyai penampilan fisik yang menarik. Yang kelima, Jessica Iskandar adalah public figure yang memiliki karisma. Selanjutnya, brand trust atau Z. Adapun indikator dari brand trust adalah sebagai berikut. Yang pertama, MS Glow Estetik Klinik Malang dapat saya percaya. Yang kedua, MS Glow Estetik Klinik Malang telah memenuhi harapan saya. Yang ketiga, MS Glow Estetik Klinik Malang dapat saya andalkan. Yang keempat, produk dari MS Glow Estetik Klinik Malang merupakan produk yang jujur. Yang kelima, produk dari MS Glow Estetik Klinik Malang aman untuk kita gunakan. Selanjutnya, minat beli ulang. Adapun indikator dari minat beli ulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, di masa depan saya bermaksud menggunakan produk dari MS Glow Estetik Klinik Malang. Yang kedua, MS Glow Estetik Klinik Malang membuat saya yakin dan percaya agar memakai produk dari MS Glow Estetik Klinik Malang. Yang ketiga, dalam waktu dekat saya akan menggunakan perusahaan MS Glow Estetik Klinik Malang sebagai penyedia kebutuhan produk skincare. Yang keempat, di masa depan saya akan terus menggunakan produk dari MS Glow Estetik Klinik Malang sebagai skincare dan produk kecantikan saya. Yang kelima, saya akan terus menjaga hubungan dengan MS Glow Estetik Klinik Malang di masa depan. Selanjutnya yaitu sumber data dan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kuesioner. Metode kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan secara tertulis kepada responden, dan responden menjawab pernyataan yang diberikan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert, di mana skala Likert ini terdiri dari skala 1 yaitu sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, dan skala 4 setuju, serta skala 5 yaitu sangat setuju. Selanjutnya yaitu wawancara. Menurut Sugiono 2015, wawancara disebut juga pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi atau keterangan melalui tanya jawab. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur atau path analysis.
Sugiono berpendapat bahwa analisis jalur atau peta analisis merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga dapat dikatakan bahwa analisis regresi sebagai bentuk khusus dari analisis jalur. Adapun sebelum melakukan pengujian analisis jalur, terlebih dahulu harus dilakukan serangkaian pengujian sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji instrumen, di mana dalam uji instrumen ini terdapat dua uji. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama uji validitas. Menurut Ghazali 2006, uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah tingkat kehandalan suatu instrumen yang digunakan dalam penelitian. Suatu instrumen dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah distribusi data dari instrumen normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas digunakan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu untuk mengetahui signifikan data yang berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas Kolmogorov-Smirnov, tes digunakan dua pengambilan keputusan, yaitu jika nilai probabilitas kurang dari 5%, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka data tersebut berdistribusi secara normal. Baik, yang selanjutnya adalah uji hipotesis, di mana uji hipotesisnya terdiri dari uji parsial atau T dan uji Sobel. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah sebagai berikut, di mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, yang memiliki arti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang memiliki arti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji Sobel. Uji Sobel digunakan untuk menguji pengaruh variabel mediasi. Dalam penelitian ini, variabel mediasi adalah variabel Wentras. Menurut Ghazali 2016 mengatakan bahwa suatu variabel dapat dikatakan sebagai variabel mediasi atau variabel intervening apabila variabel tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji Sobel adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel intervening dapat memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel intervening tidak dapat memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu model analisis jalur atau peta analisis. Dari gambar di atas maka dapat dijelaskan dengan model persamaan matematis dan besarnya pengaruh langsung. Yang pertama atau model persamaan 1 menjelaskan media sosial X1 dan celebrity endorse X2 berpengaruh langsung terhadap brand trust atau Z, yaitu dimana Z sama dengan beta 1 dikali X1 plus beta 2 dikali X2 plus E, sedangkan besarnya pengaruh langsung yaitu beta 1 plus beta 2. Model persamaan 2 menjelaskan media sosial X1 dan celebrity endorse X2 berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang Y, yaitu dimana Y sama dengan beta 3 dikali X1 plus beta 4 dikali X2 plus E, sedangkan besarnya pengaruh langsung yaitu beta 3 plus beta 4. Selanjutnya, model persamaan 3 menjelaskan band trust atau Z berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang Y, yaitu Y sama dengan beta 5 dikali Z plus E, sedangkan besarnya pengaruh langsung yaitu beta 5. Selanjutnya yaitu model persamaan 4 menjelaskan media sosial X1 dan celebrity endorse X2 berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli ulang Y melalui band trust sebagai variabel intervening atau Z,
di mana Y sama dengan beta 1 dikali X1 plus beta 2 dikali X2 dikali beta 5 dikali Z plus E. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung yaitu beta 1 plus beta 2 dikali beta 5. Persamaan di atas, maka diambil keterangan bahwa beta sama dengan koefisien, X1 sebagai media sosial, X2 celebrity endorse, Z sebagai bentras, dan Y minat beli ulang, serta E adalah error. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.